Di sini, kita belajar bahwa tanaman selalu memberi tanda sebelum kondisinya semakin parah. Pernah nggak daun cabai yang awalnya sehat, tiba-tiba mulai keriting? Pucuknya mengecil, daunnya menggulung, pertumbuhannya melambat. Dan kadang bunganya ikut rontok satu persatu. Padahal sudah disiram, sudah dipupuk, bahkan kelihatannya tidak ada masalah. Tapi tanaman tetap terlihat tidak sehat. Kalau kamu pernah ngalamin ini, tenang. Karena daun keriting pada cabai memang salah satu masalah yang paling sering dialami banyak orang. Dan biasanya penyebabnya bukan cuma satu. Kadang ada hal kecil yang tidak terlihat, tapi pelan-pelan membuat tanaman stres. Dulu aku juga sering bingung, kenapa daun cabai tiba-tiba keriting, padahal sebelumnya sehat-sehat saja. Awalnya aku kira kurang pupuk, akhirnya aku tambah nutrisi, tapi malah makin parah. Ternyata daun keriting itu seringkali bukan sekedar soal pupuk. Salah satu penyebab paling umum adalah hama kecil, seperti kutu putih, apit, atau trip. Masalahnya, hama ini ukurannya kecil sekali, kadang hampir tidak terlihat. Tapi mereka menyerang bagian pucuk muda, menghisap cairan tanaman pelan-pelan. Makanya daun baru jadi keriting, menggulung, bahkan bentuknya tidak normal. Dan yang bikin banyak orang terlambat sadar, karena hamanya sering tersembunyi di balik daun. Kalau tidak diperhatikan dekat-dekat, tanaman cuma terlihat seperti kurang sehat biasa, padahal sebenarnya sedang diserang. Makanya sekarang, kalau lihat daun mulai keriting, aku biasanya langsung cek bagian bawah daun. Kadang ada titik-titik kecil bergerak. Kadang ada bekas lengket. Kadang juga ada semut mondar-mandir. Nah, semut ini sering jadi tanda ada kutu di tanaman. Karena semut suka cairan yang dihasilkan kutu. Selain hama, cuaca juga bisa bikin cabai stres. Terlalu panas, terlalu lembab, atau perubahan cuaca ekstrim. Kadang tanaman seperti kaget, pucuk jadi keriting, dan pertumbuhan melambat. Lalu ada juga yang tanpa sadar terlalu banyak memberi pupuk. Niatnya ingin cepat subur, tapi akar malah kepanasan. Tanaman jadi stres dan pucuk mulai berubah bentuk. Aku sendiri sekarang lebih hati-hati soal pupuk. Sedikit tapi rutin, biasanya lebih aman dibanding terlalu banyak sekaligus. Dan satu lagi yang cukup sering terjadi adalah media tanam terlalu padat. Kalau akar sulit bernafas, tanaman juga lebih gampang bermasalah. Makanya aku lebih suka media yang agak poros. Biasanya aku campur sekam bakar, kokopit, dan sedikit perlit, supaya air tidak mengendap terlalu lama dan akar lebih lega. Kalau ada yang tanya, nanti aku taruh media tanam yang biasa aku pakai di deskripsi ya. Karena akar cabai sebenarnya tidak suka terlalu becek terus. Kalau media terlalu lembab, akar melemah. Dan tanaman lebih gampang terserang penyakit maupun hama. Kadang orang fokus di daun, padahal sumber masalahnya ada di akar. Dan yang paling penting sebenarnya, jangan panik dulu saat lihat daun keriting. Karena banyak orang begitu lihat daun berubah, langsung menyemprot macam-macam. Hari ini obat A, besok obat B, lusa tambah pupuk lagi. Padahal tanaman yang sedang stres kadang justru butuh perlakuan lebih tenang.
Makanya sekarang aku biasanya pelan-pelan dulu. Cek hamanya, lihat kondisi tanah, perhatikan akar dan pucuk. Baru setelah itu menentukan tindakan. Karena kalau asal memberi terlalu banyak cairan atau obat, tanaman malah tambah lemah. Dan meskipun daun keriting memang menyebalkan, bukan berarti tanaman tidak bisa diselamatkan. Selama batang masih sehat dan pertumbuhan belum berhenti total, biasanya cabai masih bisa pulih perlahan. Memang butuh waktu, tidak langsung bagus besoknya, tapi biasanya setelah kondisi akar membaik dan hama mulai berkurang, daun baru akan tumbuh lebih normal. Dan itu rasanya lega sekali. Karena melihat tanaman kembali sehat selalu menyenangkan. Kadang tanaman tidak langsung mati. Mereka hanya sedang memberi tanda bahwa ada yang tidak baik-baik saja. Dan semakin sering merawat tanaman, kita biasanya jadi semakin peka membaca tanda-tanda kecil itu. Kalau cabai di rumahmu pernah mengalami daun keriting, atau sampai sekarang masih bingung penyebabnya, boleh cerita di komentar. Dan di sini aku Endah percaya bahwa tanaman selalu berusaha bertahan, asal kita mau lebih sabar memahaminya.